Polri kok nari sih? Budaya ini kan milik kita semua, bangsa Indonesia gitu. Sekarang kan mulai menurun kecintaan terhadap budaya, bahkan banyak tarian itu yang mulai punah. Saya berpikir nih, di kepolisian itu tidak bisa mengembangkan kemampuan non akademik. Pikir saya gitu. Ternyata Halo Sobat Polri dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Okta dalam podcast Polisine Jateng, aku sedulurmu. Sobat Polri, hari ini saya mau kalem-kalem aja. Biasanya saya cowaan mas, ya apa ya bahasa Indonesianya cowaan ya? Karena sudah hadir bersama saya bintang tamu yang beda. Karena tema podcast kita pada hari ini adalah Polri kok nari sih? Nah kan pasti juga Sobat Polri sering nih lihat ada yang terkenal di media sosial khususnya di Instagram ya, Mas Adi Kori yang punya sanggar seni tari dan hebat dalam menari sudah kita hadirkan pada hari ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Adi, pagi sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini membawa anak didiknya nih, anak didik ya? Anak didik. Iya. Namanya Mbak boleh perkenalan kameranya di sini. Nah sekalian. Siapa namanya? Nama saya Afifah Bilqis. Afifah Bilqis. Yeah. Bilqis ya. Iya. Kelas berapa sekarang? Baru lulus SD. Oh baru lulus SD, mau masuk SMP berarti belum masuk SMP ya? Belum masuk SMP. Ini bukannya masa ujian ya? Kok bisa datang ke sini ya? Sudah lulus. Udah lulus. Sudah Oke. lulus. Oke. Sekarang ke Mas Adi Kori dulu. Ini kan beberapa kali pernah juga kita undang ke acara Polda Jateng ya. Wah, dan iya. juga di medsos kan mungkin sudah banyak yang terkenal nih. Tadi judulnya adalah Polri kok nari. Nah ini sebenarnya sebelum kita bertanya lebih jauh, tujuannya Mas Adi sendiri untuk memperkenalkan mungkin melestarikan budaya tari, namun juga sebagai seorang Polri ini sebenarnya apa sih Mas? Ada maksud tertentu nggak? Tujuan tertentu gitu? Tujuannya itu di sini kan budaya kita nih. Ini adalah milik kita. Budaya ini kan milik kita semua, bangsa Indonesia gitu. Sekarang kan mulai menurun kecintaan terhadap budaya, bahkan banyak tarian itu yang mulai punah juga. Nah, disinilah peran dari saya bagaimana kita membangkitkan lagi budaya. Oke. Ya itu, karena generasi muda ini perlu memperkenalkan budaya, perlu juga dikenalkan budaya ini seperti apa, perjalanan budaya ini seperti apa, kenapa sih budaya ini mengajarkan ini, apakah ada tuntunan nilai moralnya. Nah disinilah itu, karena budaya kita itu penuh dengan tatanan, dengan tuntunan. Oke, berarti basicnya sebelum menjadi anggota Polri memang dari kecil udah sering menari, sudah ikut sering lomba nari, pentas menari seperti itu? Sebenarnya saya ikut dalam pengembangan seni ya. Pengembangan seni itu mulai saya kembangkan tuh SMA. Malah SMA. Malah SMA Ya, ya. SMA karena orang tua saya kan juga dulu kan ekonomi tidak sebaik sekarang. Nah, akhirnya saya sharing sama guru-guru dulu SMA itu, saya mendapatkan motivasi bahwa seni itu bisa bermanfaat untuk diri saya. Bagaimana seni itu bisa menghidupi. Nah, disitulah esensi mulai SMA saya belajar. Nah, karena SMA kan dulu pelajaran kan Senin sampai Jumat, Sabtunya libur. Nah, Sabtunya ini saya manfaatkan untuk ngajar di sekolah-sekolah. Oke. Dan mulai itu sebenarnya sebelum SMA saya sudah mendapatkan bekal ilmu tari itu sudah dari SMP itu sudah memang sedikit karena saya tidak ikut sanggar dari ekstra sekolah. Tapi kan dari kecintaan budaya Indonesia, kecintaan terhadap tari, kecintaan terhadap seni tari, seni lukis, musik, dan juga beberapa tembang Jawa. Nah, itu semuanya itu menjadikan motivasi yang kuat buat saya itu memanfaatkannya itu di SMA dulu. Nah itu akhirnya 2016 saya baru membentuk sanggar pertama saya. Nah itulah perjalanan saya. Emang passionnya bidang seni gitu ya. Passion dengan cinta. Passion dengan cinta. Okay. Passion dengan cinta. Dari 2016. 2016. Oke. Jadi polisi tahun 2018 saya dinyatakan lulus. Masuk sebagai anggota Polri. 2019 dinyatakan sebagai anggota kepolisian. Berarti sanggar talinya ini udah ada lebih dulu. Oke. Dari instansi sendiri nih, pimpinan Polri tentunya ini kan mendukung nggak sih Mas? Ini kan kadang pasti ada si pimpinan yang tanya,
kan menjadi anggota Polri nih ya, punya sanggar juga nih. Yeah. Bisa fokus nggak sih? Terus ada kolaborasinya nggak sih antara Tupoksi sebagai anggota Polri dan tadi pengembangan seni itu? Nah, sebelumnya ya mungkin saya sedikit cerita, sharing perjalanan nih. Nah, dulu ketika saya pendidikan itu saya berpikir nih di kepolisian itu tidak bisa mengembangkan kemampuan non akademik. Pikir saya gitu. Ternyata Polri itu mendukung penuh bahkan saya itu penutupan pendidikan karena dulu kan saya ketika ini sedikit cerita juga ketika saya IBL itu kan pulang ke rumah nih setelah pendidikan jeda pendidikan libur gitu bermalam. Saya kan ngajar anak-anak, tetap ngajar gitu. Nah di penutupan pendidikan itu anak-anak saya nari dan didukung oleh lembaga pendidikan Polri gitu. Akhirnya pentas. Nah di sanalah saya berpikir wah ini ternyata kesenian dan kebudayaan kita itu sangat didukung banget gitu. Nah itu pertama. Terus akhirnya pembacaan penempatan saya di Wonosobo pertama kali memang ada yang bilang loh nari ngapain sih gitu kan. Ngapain nari polisi yang nari feminim gitu kan. Polisi kan biasanya tegas ya. Feminim kan. Tapi kan saya berpikir gitu, kita itu polisi Republik Indonesia loh gitu. Republik Indonesia berarti kita itu melekat jati diri bangsa. Jati diri bangsa kita apa? Budaya. Nah budaya itu tanpa disadari udah melekat ke kita. Mbaknya suku apa? Jawa. Nah saya juga suku Jawa. Nah itulah Republik Indonesia loh. Kita Polri, bukan mohon maaf, bukan kita polisi luar negeri, tidak. Kita Polri, punya jati diri sendiri. Nah, akhirnya saya berpikir, wah, ini budaya itu pasti bisa penuh dengan motivasi untuk ke depan nih. Dalam artian ke depan itu bagaimana Polri hadir di tengah masyarakat, berkarya di tengah masyarakat, membimbing masyarakat, menuntun. Nah, menuntun banyak kan, mohon maaf, banyak masyarakat tuh luka masyarakat, mungkin hati masyarakat tuh banyak yang mungkin tidak bisa disembuhkan melalui melalui sebuah spiritual agama. Tapi kadang bisa diobati dengan seni. Banyak sekali di sana. Nah, itulah peran saya berpikir bahwa ini kedepannya gitu. Kedepannya kita bisa menyajikan seni yang penuh dengan tuntunan, mengajarkan tatanan moral, mengajarkan kita bisa bersatu dengan masyarakat bagaimana, bisa berkolaborasi bagaimana. Nah di sana akhirnya dulu Kapolres saya yang di Wonosobo itu mendukung. Nah di sanalah seneng banget nih. Terus mewakili Jawa Tengah ke tingkat nasional dulu lomba Piala Negara dulu, Ibu Piala Negara tentang tari kreasi. Nah akhirnya seneng nih, akhirnya itu zaman saya Bribda dinas masih 3 bulan. Nah luar biasa nih pencapaian ya saya dengan seni saya, dengan seni saya. Nah akhirnya selepas itu 1 tahun saya punya karya, 2 tahun punya karya, 3 tahun punya karya, bahkan saya sampai mutasi di Polres Semarang, saya punya karya juga, melahirkan beberapa karya, terus akhirnya sanggar saya alhamdulillah juga berkembang juga. Nah di sanalah perjalanan yang luar biasa di seni saya dan kepolisian. Nah itu. Boleh ditunjukkan ke kamera nih. Saya lihat satuan kerjanya udah pas nih. Tadi nggak ngeh nih satuan kerjanya kan ya di Binmas, Pembinaan Masyarakat. Berarti emang sudah pas ini ya peruntukannya ya tadi ya. Sosialisasi dengan ke masyarakat. Dengan seni saya sudah pas ya. Sebelumnya saya di K9 juga di Satwa. Di Satwa ya. Tapi ya saya juga ibaratnya bagaimana implementasi saya hadir di tengah masyarakat melalui seni itu membagi waktu kerja saya, kinerja saya gitu. Nah itu pentingnya gitu, antara membagi dinas, waktu berkesenian, berkolaborasi dengan masyarakat itu harus dibagi. Ketika saya dulu di K9 dan sekarang saya di Satuan Pembinaan Masyarakat, alhamdulillah cakupan
Lebih saya luas juga lagi cukup ya. luas lagi. Karena kan kalau dilihat pendekatan ke masyarakat juga sebagai orang seni nih biasanya kan lebih halus, Yeah. nilai moralnya dapat. Biasanya masyarakat lebih senang kalau kayak gitu ya, lebih Yeah. terbuka juga ya, open ya. Oke, kita beralih sebentar Mas ke Dek apa Mbak? Saya manggilnya Dek ya. Udah kayak anak sendiri SD, Dek Bilkis. Sudah berapa lama latihan menari? Baru kelas 6 ini kalau sama. Oh, berarti 1 tahun. Ya. Emang bakatnya menari, passionnya menari, pengen menari gitu ya. Ya. Latihannya apa aja sih, boleh diceritain? Kalau di sanggar tarinya sanggar tari apa kalau boleh tahu namanya? Widya Semara. Widya Asmara. Latihannya apa aja nih? Udah pernah ikut lomba juga belum? Boleh sharing. Lomba belum, tapi kalau pertama saya sudah. Oh, berarti udah, kalau misalnya tampil kan berarti memang udah harus yang bagus ya, maksudnya udah ahli ya dalam 1 tahun ya. Boleh dicontohin gerakannya sedikit? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, Sudah halus banget ya. Kaku ini ya saya. Kalau misalnya sanggar seninya tadi berarti agendanya sehari-hari mungkin dari sanggar seni sendiri ada kurikulumnya, memang ada kelas-kelasnya atau enggak, seperti itu bagaimana Mas? ya. Diceritakan Jadi sedikit boleh. sanggar kami itu memiliki semboyan namanya Sarasvati Kurtina Adiatma. Oke. Ya, artinya itu seni yang mampu menyatukan hati dan pikiran. Oke, Nah, ada itu. artinya ya. Ya, artinya seperti itu. Nah, tujuan kami itu adalah membentuk moral agar generasi muda itu lebih berprestasi, lebih beradab dengan adanya seni yang mereka menjadi bekal mereka. Nah, seperti itu. Itu agenda latihan, injeksi. Kita injeksi pun nggak hanya di sanggar. Injeksi itu apa ya? Injeksi Suntikan. itu bukan. Injeksi gerakan. Kadang Oh, tuh, gerakan, kadang nama kan gerakan. Gerakan kan ibaratnya gerakan itu kan timbul dari hati kan. Ibaratnya dari pikiran dan hati, terus akhirnya membentuk sebuah gerakan. Dan gerakan seperti ini. Nah, gerakan ini kita satukan dengan alam. Ibaratnya itu kalau orang zaman dulu itu bagaimana kita berbicara dengan denyut alam. Nah, seperti itu. Nah, kita belajar meditasi di alam. Kita belajar komunikasi terhadap diri sendiri. Nah, itu namanya injeksi. Penguatan. Jadi kita lari-lari juga anak-anak ya. Latihan Lari-lari, fisik juga nggak? Disuruh iya. push up sit up. Lari-lari juga, terus di alun-alun kita latihan injeksinya pakai jari, anak-anak muter alun-alun. Banyak yang nonton malah lebih tertarik ya, Iya, anak-anak itu ya. namanya distrak Ya. anak-anak. Nah, distrak itu bagaimana anak mengendalikan distrak mereka. Kadang kan pikiran, isi nih, malu nih. Nah, anak-anak bagaimana agar pola kepercayaan dirinya itu bangkit. Melatih Nah, kepedean melatih gitu ya. Bagaimana? Ya, akhirnya kan muncul nih ide kreatif, inovatif. Nah, seperti itulah. Nah, itu. Terus akhirnya kita latih tarian Nusantara dan tarian terutama Jawa juga. Nah, itu jadi nggak hanya belajar Jawa tapi ada tarian daerah Bali, Banyuwangi, Jawa Timur, terus Madura. Tarian daerah, Ya. semua bisa dipelajari ya, bertahap seperti itu. gitu. Sesuai dengan ibaratnya kurikulum dan indikator sesuai kelasnya. Udah ada kurikulumnya sendiri. Iya. Masih muda, saya kalah. Udah bisa menyusun kurikulum. Berarti ini dapat ya tadi, pelestarian seninya dapat, pendidikan akhlak moralnya dapat, jasmaninya juga dapat. Paket komplit ya ini. Kita belajar itu tiap hari minggu itu kelas. Minggu kelas. Dan hari-hari selanjutnya itu namanya jam tambahan. Nah, di minggu itu kita full latihan dari jam berapa deh? 9 Nah, dari jam 9. Dari jam 9 sampai? 9 pagi sampai jam 2. jam Seneng 2. tapi ya kalau Iya. udah passionnya ya seneng. Terus ya. kadang itu dimulai dari jam 7 ya. Iya. Jam 7, kadang jam 5. Kemarin jam 5 ya. Iya. Jam 5 pagi. Jam 5 ya. Iya. Masih kecil tapi kayak udah nggak masih kecil gitu ya, unggah-unggahnya dapet ya kan, halusnya dapet. Apa saya harus latihan nari biar lebih kalem gitu ya Allah. Iya. Oke. Ya, latihan nari Gitu ya. ya. Latihan nari. Kaku Mas. Ini berarti udah bisa jadi babin belum sih? Maksudnya kan cocok ya kalau misalnya jadi babin nih, yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya selain tadi
kadang kan kita sebagai seorang anggota polisi juga membantu mengendalikan perilaku masyarakat juga kan, tujuan lainnya kan. Daripada misalnya kita cuma sosialisasi, datang gini-gini, diajakin latihan nari kan tadi udah dapet, moralnya dapet, kelubesannya dapet gitu ya. Mungkin dari Mbak juga kan mungkin berpikir wah Babin cocok nih, tapi bagi saya berharap itu saya nggak jadi Babin. Oh gitu, kenapa? Babin itu mencakup satu desa, tapi saya berharap seni ini bisa mencakup satu kabupaten, Wilkum Res Semarang. Gitu saya ya. bisa ke Tengaran mengajar nari di sana. Bagaimana? Kita buat nih sebuah festival dengan mengajarkan masyarakat mengenalkan namanya industri kreatif agar ekonomi hidup dengan kemampuan mereka. Dengan ekonomi adanya industri kreatif, mungkin kriminalitas bisa tertekan. Karena kenapa kok bisa tertekan? Karena faktor ekonomi juga mempengaruhi meningkatnya kriminalitas. Nah itu seperti itu. Nah itu. Terus konsep ini saya baru mengenal. Ini kalau di kepolisian namanya art policing. Yang sekarang ini konsep ini dicetuskan oleh Bapak Kalim Diklat. Baru ya art policing ya. Art policing ini. Nah art policing ini tuh pemolisian masyarakat melalui seni. Nah itu. Sejauh itu sebenarnya ya polisi juga punya sejarah loh. Sejarah polisi juga mempunyai badan kesenian dulu. Tahun 1960-an. Nah 1960-an itu yang bernama BKAK dulu. Badan Kesenian Angkatan Kepolisian. Dulu itu ada. Dibentuk oleh Bapak Umar Khotob. Itu bapaknya bapak artis Indra Warkop dulu. Nah itu bahkan mampu membooming di bumi Nusantara kita. Dan sekarang ada sebuah konsep namanya art policing. Nah saya baru mengenal, baca sebuah literasi. Saya juga baru tahu nih, malah baru tahu kan, taunya biasanya community policing doang gitu kan. Ternyata ada art policing juga di dalamnya. Art policing. Ini tenaga pendidiknya di Sanggar ada banyak dong. Selain berarti nggak mengganggu tupoksi, maksudnya sehari-hari ini kan di kantor ini kan. Pas alhamdulillah sekali. Kalau Dek Bilkis sendiri cita-citanya apa nih? Cita-citaku banyak Kak. Oh banyak ya. Nggak apa-apa. Maklum, apa aja cita-citanya gitu. Salah satunya sih ya aku jadi penari sama atlet badminton. Bisa. Iya kan, kalau atlet kan nggak tiap hari lomba kan, latihan tiap hari ya. Abis latihan nari bisa. Jangan diketawain lo, bisa ini beneran. Iya bisa. Tapi yang penting jangan keliru ya. Ketika badminton malah nari kan nggak kalau mungkin pas nari tangannya gini ya. Oke. Mungkin ada yang lain yang belum disampaikan ke masyarakat Jawa Tengah nih, khususnya kalangan pemuda zaman sekarang, anak-anak nih. Nah, boleh disampaikan nih Mas ya. Mungkin sekarang waktunya kita bangkitkan budaya kita, karena budaya kita itu sebagai filter masuknya budaya asing, paham-paham radikalisme, intoleran, terus adanya terorisme, semuanya itu lahir karena budaya asing kita udah filternya udah jebol. Nah di sana, filternya ini budaya asing yang masuk ini apa? Budaya kita. Nah tentunya bagaimana kita mengawali ini, membangkitkan budaya kita. Mungkin ke depan saya berharap nih, mungkin 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, budaya kita mungkin akan melekat di tubuh kepolisian. Kita nggak tahu untuk ke depan seperti apa. Bagus. Ya, karena kita itu Polri, Polisi Republik Indonesia. Bukan polisi Arab, bukan polisi negara luar. Bukan NYPD. Iya. Tapi kita adalah Republik Indonesia yang memiliki budaya sebagai jati diri bangsa. Gitu. Bagus, mantap. Bagus loh ini sebenarnya. Kan kalau misalnya kita lihat sekarang kan budayanya ada banyak K-pop, J-pop. Saya juga suka K-pop sama J-pop. Cuman kadang saya ngerasa sedih nih. Ini belum sering terucapkan nih. Baru setelah dengar Mas Adi saya jadi, oh ya, kalau misalnya seperti orang Asia lainnya, contohnya nggak usah jauh-jauh ya, Asia terdekat kita aja ya. Mereka kan bangga nih sama bahasanya, budayanya, logatnya, misalnya logat Jawanya kayak apa sih? Aksennya ya, aksennya nggak hilang. Bangga tiap daerah punya aksen. Kok Indonesia yang bahkan budayanya banyak, ini saya lihat-lihat ya lama-lama juga luntur, aksennya hilang. Aksara Jawa sekarang SD diajarin nggak? Diajarin ya, tapi
nggak yang maksudnya masih banyak juga yang baca aksara Jawa juga Iya. belum bisa ya kan. Belum bisa. Ayo adik-adik adik-adik teman-teman semuanya Iya. kita lestarikan budaya masing-masing, budaya daerah masing-masing gitu ya. Kalau siapa tadi namanya Bilkis, nah mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-temannya yang nonton podcast kali ini, Sampaikan. harus pede. Apapun itu mungkin Pak Adi ngajari, gualak loh. Nah, itu kan Galak boleh gak nih, ngajarinya. boleh disampaikan atau enggak? Wah, Pak Adi ki ngajari ini wah luar biasa. Gualak banget apa piye gitu. Promosi ya. Boleh disampaikan ke teman-temannya. Buat kalian yang mau melestarikan budaya, kalian bisa belajar sama Pak Adi ya. Ini disuruh promosi sama juga. Ini nggak ada briefing ya. Ini nggak ada briefing, nggak ada apa-apa ya. Ini dari murid saya sendiri loh. Bukan dari saya. Menari seluruh atau apa gitu ya. Tapi seru ya, benar seru ya. Asyik ya. Seru banget loh Kak. Kalau sama Pak Adi. Seru. Satu hal lagi nih yang saya tertarik. Ini kan adanya pakai kebaya nih. Iya. Sebenarnya kita bisa loh kalau misalnya jalan-jalan tuh pakai kebaya doang. Mohon Saya maaf. pernah cuman kadang tuh diliatin orang-orang kayak pakai kebaya atas terus bawahnya yaudah maksudnya half budaya kita half modern gitu tuh. Tapi tuh kayak dilihat orang-orang tuh kayak jalan gitu loh. Tapi sebenarnya bagus juga kan bisa melestarikan Iya, budaya bagus. kan. Nah, ini sedikitnya nih ya. Plot twist. Plot Kalau di film tuh namanya plot twist. Yang make up saya. Iya, pinter ya. Coba abis ini kita belajar bikin alis ya. Coba ceritakan. Tadi make up di mana? Oh baru make up di sini, bawa banyak Di barang kantor, ya. di kantor, Bisa di ya. kantor Polres Ahli ya? juga ya. Iya, sanggulnya ya? Iya. Di sanggul. Berarti tapi kalau di Sanggar juga diajarin nggak atau memang Belum, itu nanti ada kurikulum lagi lanjutannya. keluasan gitu ya? Jadi, iya. Oke Ya, oke. seperti itu. Karena penari itu harus bisa make up, itu harus bisa. Terus musik, harus mengenal musik. Karena tari itu kan mencakup semuanya. Ya. Tari itu gerakan, itu nggak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa berkesinambungan dengan seni-seni lain. Nah, Oke. seperti itu. Tata busana juga masuk. Oke. Gitu. Oke, ini bagus loh buat generasi kita Iya, zaman sekarang kan. Maksudnya untuk meningkatkan kreativitas daripada kita main handphone. Nah. Mending melestarikan budaya seni tadi kan lebih luas tangannya, lebih kreatif juga gitu kan ya. Tadi juga dengan ternyata dengan seni ini tadi dapat nilai moralnya dapat, pelestarian budayanya dapat. Apalagi nih tadi ya jasmaninya dapat. Membangun industri kreatif Ya, dapat. membantu tugas polisi tentunya sebagai community policing tadi ya kan. Ya, art policing. Art policing. Jadi kita moralnya ternyata dan etikanya juga terbentuk melalui seni tadi ya. Kita lebih multi talent gitu. Multi-talent. Oke, selain akademis juga budaya itu Greget ya? bagus ya, greget ya. Greget ya. Besok boleh dong kalau misalnya saya kemana-mana pakai kebaya atasnya bawahnya modern gitu boleh ya, boleh ya. Cuman Boleh. tolong ya sobat-sobat kalau besok lihat saya pakaiannya agak wow gitu. Ya tapi juga jangan yang berekor sampai 3 enggak, meter gitu atau enggak pakai yang apa? Pakai gaun gitu kan. Wah, Pakai gaun. jalannya malah serimpet nanti. Serimpet. Nah, serimpet. Oke. Atau enggak sanggulnya gede gitu kan kita enggak tahu. Enggak kalau sanggul. Itu Iya. pakai jilbab ya, Iya, guys. jilbab. Oke. Baik, terima kasih sudah hadir Mas Adi Kori Terima dari kasih. Sanggar Seni mana tadi? Widya Semarang. Widya Semara, Polres Semarang sama Dek Bilkis. Besok boleh-boleh. Sebenarnya di Polri juga banyak loh selain Mas Adi Kori nih ya, sobat Polri ada teman Iya. saya juga nih kan Arlin ya. Iya. Tapi dia bisa juga ya, bisa seni budaya boleh bisa, terus Iya. tari internasional bisa. Iya. Keren-keren loh ya ternyata orang-orang di sekitar saya aja yang jarang keluar ternyata. Oh my god. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Itu. Cukup. Nah, Oke, baik, terima kasih sudah berkenan hadir. Iya, terima Besok boleh kasih. kapan-kapan saya diajari menari ya. Nanti kita hasilnya kita tunjukkan di podcast. Nanti boleh bersama saya ada podcast Polisi Jateng, Aku Sedulurmu. Wih, Oke. iya. Bersama-sama ya, podcast kamera tengah. Saya kanan ya? Tengah aja, bareng-bareng ini tengah aja. Oke. Podcast Polisi Jateng, Aku Sedulurmu. Terima kasih. Saking lamanya kita nggak podcast ya.